nanti dari masing-masing kelompok mempresentasikan bagaimana temuan lapangan berdasarkan foto-foto yang kawan-kawan kurasi. Ini kan hasil kurasi ya. Kemarin berapa foto diambil? Banyak foto kan, artinya ada tim kurasi. Kan ada 6 orang kemarin ya. Salah satu ada tugasnya mengkurasi foto, lalu kameramen membuat storyboard ya, ini ada cerita alur dari fotonya. Nanti dipresentasikan. Mungkin di berita ada yang bercerita, mungkin udah bikin slide, ada bikin PowerPoint dulu. Nah kita on the spot aja lah. Artinya kita memanfaatkan keadaan ini juga nanti kawan bisa mempresentasikan dari nah, tujuan dari presentasi foto ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep advokasi. Jadi banyak kawan-kawan NGO, banyak kawan-kawan di organisasi dalam mengadvokasi permasalahan. Contohnya dalam fenomena sosial, salah satu pendekatannya adalah bagaimana menampilkan dramatisasi dari keadaan di lapangan dengan tampilan foto-foto. Dan itu diperkuat juga dengan laporannya. Nah, laporannya di sini kalau semua saya tengok udah membuat laporannya, dan di fotonya juga ada caption dan ada highlight hasil wawancara. Nah itu adalah penguat bagaimana kawan-kawan menceritakan kejadian-kejadian di lapangan. Mungkin dari 3 tema, kemarin kan temanya pasar, itu fokusnya panorama dan pasar minggu, tapi kayaknya rata-rata pasar minggu karena momennya pas ya dengan permasalahan pasar minggu. Yang kedua, kemarin kita anak jalanan, karena anak jalanan kenapa perlu disoroti, karena perdanya itu sudah lama sebenarnya, tapi belum ada tindak lanjut dari dinas sosial terkait bagaimana mengadvokasi anak-anak jalanan, termasuk pengemis, manusia silpon dan lain-lain. Dan ini adalah bagian kita menyuarakan. Habis itu yang ketiga masalah makan bergizi gratis MBB. Tapi kayaknya yang poin terakhir ini yang kita dapatkan momennya. Karena saya maklum juga, karena itu juga banyak sektor private-nya. Hanya ada kepentingan juga di situ, dan itu juga tidak bisa dipaksakan. Tapi dari hasil hari ini sangat menarik. Sebenarnya anak manajemen, anak-anak dari manajemen, sebenarnya ini juga bagian juga dari bagaimana kebijakan itu dilahirkan dari permasalahan real di lapangan. Jadi kalau kawan-kawan ingat di mata kuliah dasar-dasar logika itu kan ada namanya induksi deduksi. Nah, kita sebagai orang sosial, sosial humaniora, itu biasanya berpikir dengan pola pikir induksi. Artinya berangkat dari fenomena empirik, lalu bagaimana teori mewarnai permasalahan di lapangan. Dan di situ kita nggak menguji teori di lapangan, tapi kita ingin membangun sebuah teori dengan kondisi fenomena sosial yang ada. Nah ini banyak hal yang bisa nanti digali dari kegiatan. Nah selebihnya ini saya ajak Pak Ami juga, karena beliau ini kalau saya tengok riset S1 S2 nya luar biasa, dan beliau juga punya pengalaman sebagai istilahnya peneliti yang benar-benar di zona tidak nyaman, di kepinduran. Ya penelitian beliau ini kalau salah sedikit itu konfliknya luar biasa. Jadi saya ajak beliau, artinya di dalam kegiatan ini beliau nanti akan menyampaikan bagaimana respon dari hasil kegiatan kawan-kawan. Oke, silakan Pak Andi sebelum kita nanti keliling ke masing-masing kelompok. Oh iya, jadi habis presentasi nanti langsung bilang sih dia. Ya. Kita mulai dari situ aja ya, dari ujung situ ya. Kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil ansos kami, yaitu kami angkat perihal anak jalanan dengan judul besar "Pionir anak jalanan, siapa yang disalahkan, pemerintah atau masyarakat?". Mungkin dari perspektif masyarakat umum, foto-foto di depan ini adalah segelintir masyarakat yang berada di bawah taraf ekonomi yang sejahtera. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan hal tersebut. Kemudian juga dari hasil analisa kami,
terindikasi besar bahwasannya dari foto-foto di sini adalah eksploitasi anak-anak. Mungkin akan dijelaskan lebih rinci bagaimana situasi yang ada di lapangan oleh saudari Sasu. Baiklah, di sini Pak dan teman-teman, pada saat kami melakukan analisis langsung ke lokasi ini di Simpang Lampu Merah Balai Butat, itu kan kami sudah melakukan wawancara kepada Ibu Butet selaku ibu dari anak-anak yang sedang melakukan kegiatan mengemis ini di lampu merah. Di wawancara pada saat itu sebenarnya mereka memiliki rumah, tetapi karena keadaan tadi kata mereka tidak memiliki bantuan sosial dikarenakan mereka ibu itu sendiri tidak bisa untuk mengurus bantuan sosial tersebut. Jadi mereka itu memutuskan untuk dulu di sini mengharapkan masyarakat, orang-orang datang, apapun yang diberikan oleh orang seperti ini. Salah satu contohnya ini ada pengemudi mobil itu kemarin kami lihat langsung disitu memberikan sebuah bingkisan makanan kepada anak-anak mereka dan ibu-ibu ini. Dari situ juga mereka menceritakan apapun yang diberikan kepada kami, katanya itulah yang akan kami masak di rumah, itulah yang akan kami berikan kepada anak-anak. Lalu ya mereka anak ini mengemis ya untuk keinginannya, untuk jajannya, untuk apa yang mereka mau. Mungkin itu saja Pak. Mungkin sedikit menambahkan ya teman-teman. Di tahun 2025 ini sendiri ada 331 triliun dana anggaran dari pusat, pemerintah pusat yang digelontorkan ke daerah-daerah untuk bantuan sosial seperti PKH, program keluarga harapan dan yang lain-lain. Kemudian juga apabila kita melihat contoh kasus seperti ini sangat rumit sebenarnya teman-teman. Karena kenapa? Faktor kemiskinan sangat banyak sekali faktornya. Mulai dari individu, mulai dari pemerintah, sektor pemerintah yang mungkin kurang memberikan pendidikan ataupun penyuluhan secara mentalitas terhadap masyarakat yang menyebabkan ini dalam bahasa yang sedikit kurang enaknya mentalitas yang meminta-minta, mentalitas miskin yang terus diturunkan. Karena ibu ini secara tidak langsung menurunkan mentalitas tersebut kepada anak-anaknya. Dan sudah dijelaskan dengan Sasi tadi bahwasannya pemerintah ini sudah menyediakan programnya. Akan tetapi memang si ibunya ini yang kurang mau berusaha untuk menjemput untuk menjemput hal tersebut. Di lain kesempatan saat saya melakukan ansos, saya mendapatkan bahwasannya ada yang memang tidak mendapatkan bansos dikarenakan tidak berdomisili di Bengkulu. Memang sudah lama di Bengkulu, akan tetapi KTP-nya itu tidak ada di regional Bengkulu, Pak. Tapi beda kasusnya dengan Ibu Butet ini. Karena dia sudah regional Bengkulu, akan tetapi memang beliau ini yang enggan untuk mengurus hal tersebut. Apabila kita berbicara tentang ekonomi ibu ini, perlu teman-teman ketahui sekalian, teman-teman sekalian ketahui, ibu ini bukan pekerjaan utamanya bukan mengemis, akan tetapi pekerjaan utamanya yaitu pemulung. Kemudian juga apabila dibilang mereka ini mengemis untuk memenuhi si perut, sebenarnya tidak, karena kami melihat secara lebih dalam, kami mengulik lebih dalam, ibu ini sanggup untuk mengkredit motor. Jadi itu fenomena kamu dapetin kayak gitu. Iya, dapat. Dan kontrakannya juga. Jadi sedikit agak miris karena apa? Karena beliau bisa mengambil yang dalam notabene kendaraan ini kan sudah di tingkat kedua, Pak, setelah pangan kan.
sudah ke sandangan baratnya. Tapi ironinya, beliau ini tidak ingin menyekolahkan anak-anak beliau ini. Sekolah, cuman kurang diimprove. Tapi sekolah semua ya, nggak ada yang putus sekolah, nggak ada. Belum sekolah, Pak. Sekolah. Belum sekolah. Soalnya ini tahun ini 4 tahun. Oh iya. Kan bisa tahu. Dengan dana seperti itu kan bisa menyekolahkan agar mentalitasnya ini tadi. Iya, oke. Ya, Oke. anggar Pak. Dalam artian ya daripada kredit untuk ada yang saya outing dulu biar terlepas dari mentalitas miskin ini tadi. Dan faktanya ibu ini hamil, sudah mengandung. Anak berapa? Anak itu 4. Wah. Jadi bila kita lihat dari sisi pemerintah sudah menyediakan ruang bantuan untuk masyarakat yang berada di kelas bottom untuk naik ke kelas middle. Akan tetapi memang dari individu masyarakat ini sendiri yang tidak ingin berusaha, Pak. Oleh karena itu ya kita tidak hanya memperbaiki sektor pendidikan ya saya rasa, tapi harus memperbaiki mentalitas para masyarakatnya ini tadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau nambahkan? Oke, saya berikan waktu kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya maupun berpendapat. Oke, satu orang. Silakan. Oke, Suyanti. Oh, Mungkin izin pertanyakan sangat miris yang dipresentasikan tadi dengan apa namanya itu kondisi sosial yang dari anak-anak kecil sama ibu. Mungkin yang ingin pertanyakan itu ada kalau ibu hamil berarti itu ayah. Apakah bapaknya itu memang memperbolehkan untuk anak-anaknya turun atau ke bapak yang tidak bekerja? Apakah ada masalah keluarga dari kelompok itu yang ibu orang tua si anak-anak tadi memperbolehkan anak-anaknya untuk mencari uang dengan menulis? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih pertanyaan. Oke, terima kasih. Mungkin bakalan dijawab oleh teman kami, Salva. Oke, izin menjawab pertanyaan dari tadi. Dari wawancara kami kemarin, kenapa itu milih untuk mengemis di situ? Itu sebenarnya suami itu bekerja di tempat cuci mobil dan gajinya pun 50.000 sehari. Dan ibu itu mungkin ngerasa kurang. Jadi ada cerita kemarin itu kebetulan ketemu sama suaminya di lampu merah. Itu suami juga nggak tahu kalau ibu itu minta di lampu merah. kalau sebenarnya ini ya, nanti juga buat gambaran kawan-kawan, profiling itu penting. Jadi subjek penelitian itu profilnya seperti apa dijelaskan, mungkin dari usianya, karena di situ kan nanti akan banyak insight yang kita dapat. Contoh misalnya, kapan ibu itu menikah, ya kan? Atau mungkin usia muda menikah, ya kan? Dan tidak siap secara mental untuk berkeluarga, nah itu disampaikan, ya kan? Profilingnya, subjeknya itu disampaikan, profilnya. Itu penting. Jadi supaya kawan-kawan punya gambar. Kayak contoh dari Fadli itu kan menanyakan apakah ada bapaknya, suaminya kan. Karena kebetulan kamu nyenggol dia sedang hamil kan. Mohon maaf, ada juga terjadi seperti itu. Rupanya apa? Ya hamil tanpa bapak misalnya. Kan sering terjadi kayak itu di jalanan kan. Nah, itu yang harus disampaikan. Gitu ya. Mungkin sedikit kami sampaikan ya Pak ya. Ibu Ted ini tidak menyelesaikan SMA ya, sekolah menengah atas tamat SMP. Dan mungkin di zaman itu juga dia sudah menjalin Usia berapa emang? Sekitaran berapa usianya? sekitaran Beda sampai situ kamu udah usia. Nah, itu ya. Nah itu memang menyedalamnya gitu. Iya. Kami fokus ke faktor ekonominya tadi. Karena memang seperti sudah jadi rantai setan ya Pak ya, lingkaran setan. Yang dalam artian kemiskinan melahirkan kebodohan dan begitu seterusnya. Dan harus ada peran pemerintah untuk memutus hal tersebut. Dimana miskin nggak harus bodoh. Gitu, Pak. Bodoh harus miskin.
Konfirmasi mau dibilas apa barang aja semuanya. Oke, terima kasih untuk ini Gading dan friend, Gading dan kawan-kawan. Nah, jadi gitu ya, yang paling penting memang di dalam proses penelitian atau riset ini kan si calon informan, bukan calon, si informan kita ini kan kita harus punya data lengkapnya ya, artinya kita tahu secara profilnya, itu penting ya, apalagi peneliti kualitatif ya kan, artinya kita ingin mendalami bagaimana kondisi kebatinannya, kondisi fisiknya dan lain-lain, itu harus lengkap disampaikan, jadi jangan sampai nanti kawan-kawan juga bertanya kan, ini seperti apa sebenarnya, karena tadi dia kan 6 orang ini kan bekerja secara linear ya, dari mana si fotografer mengambil angle sesuai storyboardnya, artinya biar foto itu bercerita ya kan, lalu si kurator itu akan menseleksi mana foto nanti yang pas untuk menceritakan tema besar kamu ya kan. Nah termasuk si presenter juga ya harus punya kemampuan untuk menjelaskan profil dari subjek penelitian kita ini, artinya sasaran yang kita tangkap di foto itu kita tahu benar. Kayak contoh tadi kalian meributkan antara usia 4-7 tahun anaknya ya kan, tapi rupanya belum dijawab juga anak nomor 3 itu usia berapa, katanya hamil keempat ini kan. Nah itu ya, habis itu Ibu Butet tadi, walaupun Gading tadi sudah menyampaikan dia bukan berdomisili Bengkulu asli ya, nah dari namanya Butet kan orang Batak berarti kan, dari Medan ya kan. Iya, Suyanti ya, dari Medan ya. Suyanti inilah orang Medan, namanya Suyanti ya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita bilas nanti sama-sama. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, silakan. Pokoknya Kiki sama Iqbal dan kawan-kawan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Maulana sebagai perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan apa yang ada di dalam gambar ini. Kebetulan kami mengambil tema itu dari Pasar Panorama. Kami menjelaskan alur 1 hari di Pasar Panorama itu. Judulnya itu Jejak Hari di Sudut Panorama. Nah, kalau misalnya melihat ini sekali kurang cuma gambar setempat masuk ke gambar kedua. Pada pukul 7.30 pagi itu Pasar Panorama tuh penuh banget. Itu bahkan sampai parkir liar pinggir jalan pun ada. Mohon maaf, ini hari biasa apa hari libur? Hari biasa. Hari biasa. Nah, biasa hari libur lebih ramai lagi. Kalau saya akan menjelaskan ini, foto pertama yaitu foto ketika pasar dalam keadaan pagi-pagi, yang dimana waktu jam 7.30 Pasar Panorama tuh ramenya tuh bukan lagi kayak rame pasar biasanya, tapi lebih ke arah lautan manusia yang bertumpuk untuk mencari nafkah, mencari pangan, mencari makan. Namun di antara keramaian tersebut ada 2 penjual yang mereka itu memiliki jualan yang sama, yaitu mereka menjual sayur, sama-sama menjual sayur, tapi mereka tuh ngobrol Pak berdua Pak. Setelah kami wawancarai kan Pak, mereka tuh bilang kayak gini, walaupun kami jualannya sama, rezeki kami beda, namun di dalam itu kami tuh tidak memiliki perasaan iri sama sekali. Kalau misalnya Ibu Nani lebih banyak rezeki ketimbang saya ikhlas, maupun sebaliknya begitu Pak. Terus yang dijelaskan yang ketiga, waktu menjelang zuhur, Pasar Panorama tuh bukan hanya sekedar pasar Pak, jadi transisi dari pasar menjadi terminal angkut. Sana tuh salah satu supir angkot tuh bilang Pasar Panorama itu bukan hanya sekedar jadikan orang untuk mencari pasar, mencari makan, tapi bisa juga untuk kami untuk mencari penumpang. Nah, pada kejadian sore hari itu sekitaran pukul 4 kami menemukan Zaki dan temannya itu sedang berjualan plastik asoy Pak. Kami nanya kan, kenapa kalian menjual plastik asoy? Dia tuh jawab gini, kami jual nih bang cuma untuk mendapatkan uang jajan tambahan dikarenakan kondisi ekonomi keluarga itu kurang. Terus saya nanya lagi kan, terus gimana mimpi kalian? Misalnya kayak mimpi itu gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting jualan dulu, usaha dulu. Seenggaknya kalau misalnya saya nggak berusaha, yang penting ada uang penghasilan untuk ekonomi keluarga. Terus yang terakhir,
kan namanya pasar kan Pak, pasti banyak sampah kan. Di foto terakhir itu dijelaskan bahwa sirkulasi sampah di Panorama itu lancar Pak. Jadi dari waktu sudah sore hari selesai orang tuh berbelanja, selesai jualan, selesai naik angkot, bakalan ada truk sampah dan petugas sampah untuk mengangkut sampah tersebut Pak. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh atau ingin penjelasan boleh silakan bertanya. Sama ya, masih ini ya, masih mengulang kesalahan yang sama ya. Profilnya tadi belum disebutkan kan, siapa saja orang-orang dalam foto itu. Tadi baru saya tangkap ada namanya Bu Nani ya, yang sama Zaki ya. Nah yang lainnya kan belum disampaikan tuh. Itu penting ya, artinya kita sebagai audiens kan, kita pengen tahu lebih. Karena menarik ini yang disampaikan oleh tim ini, karena berbicara kehidupan pasar dari pagi sampai menjelang sore ya kan. Oke, silakan, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Silakan. Izin Pak. Saya, oke, siap. Ini kami juga di pasar Panorama. Memang kan itu secara keseluruhan memang menurut saya itu menangkap permasalahan apa yang kawan-kawan tangkap secara ya, masalah sosialnya lah yang kawan-kawan temukan lagi pasar Panorama, karena kami juga di pasar Panorama kan. Yang dari kawan-kawan kelompok ini ya permasalahan apa sih? Apa kalau penjelasan itu memang ada masalah, tapi belum ada masalah yang masalah sosial nih, yang signifikan dari masalah kawan-kawan. Mungkin bisa dijelaskan sama kawan-kawan. Jadi kalau misalnya Pak ingin masalah signifikan tuh mungkin saya lebih ke arah yang ini, yang apa tuh yang di bukan kalau misalnya dijelaskan sebagai eksploitasi anak nggak juga kan, mereka kan membantu orang tua dalam mencari rezeki kan. Nah yang mungkin yang bisa saya signifikan tuh di arah anak kecil yang sedang berjualan plastik asoy. Kenapa sih itu kayak mungkin nih pemerintah tuh kurang dalam mencari keluarga-keluarga mana sih yang cocok untuk mendapatkan bantuan. Nah mungkin alasannya kenapa Zaki ini berjualan mungkin dikarenakan ekonomi keluarganya kan kurang, itu yang pertama. Yang kedua, bantuan sosial tuh mungkin kurang mengalir di rumahnya si Zaki. Jadi itu tuh membuat Zaki itu menimbulkan kayak motivasi, seenggaknya saya bisa membantu keluarga dengan berjualan plastik asoy ini. Nah, itu aja. Ya sebenarnya ini ya, pertanyaan Fadli itu juga mewakili pertanyaan kami juga kan. Dari masing-masing kelompok ini kan punya tema besar ya. Tema besarnya tuh apa? Nah, akhirnya dibagi menjadi 6-4 foto. Artinya foto itu berbicara konsep besar dari keinginan kamu untuk menangkap fenomena sosial. Nah itu mungkin yang dipertanyakan. Jadi sebenarnya apa yang mau kalian sampaikan dari temuan itu? Nah jadi jangan sampai bahasanya kayak gini tadi. Kayaknya saya lebih menarik di foto nomor 5 ini. Ya. Karena saya nangkapnya kemarin di awal itu Iqbal sempat ngomong ke saya kan, dia tertarik dengan fenomena anak-anak penjual asoy. Nah, bagus tuh saya bilang lanjutin, ya kan? Karena saya pikir tadi dari awal sampai itu kamu menelusuri bagaimana kehidupan anak penjual asoy tadi. Itu saya pikiran saya, tapi rupanya kamu berbicara secara global aktivitas di pasar. Cuman hanya ada satu foto si Zaki itu yang kamu tangkap, kan? Kan kalau kawan-kawan ingat kemarin sebelum melakukan elisitasi foto ini kan yang paling penting itu kan adalah menjawab pertanyaan risetnya. Kan ada berapa saya kasih contoh clue kan? Ya, dari masing-masing tema-tema itu kan ada berapa pertanyaan riset yang ingin dijawab. Kan? Tinggal diarahkan aja. Kalau misalnya tema besar tentang anak penjual asoy, artinya riset ini mau mengarah bagaimana kehidupan si Zaki ini tadi, gitu ya. Itu miss-nya tuh. Tapi kalau secara ini tadi penyampaian dari kelompoknya bagus tadi ya. Artinya bagaimana berbicara peralihan dari pagi ke siang, siang ke sore itu punya alur cerita yang baik. Tapi untuk menangkap tadi, saya nangkap dari pendapat Pak tadi, tema besarmu tuh apa? Sehingga menjadi tertarik untuk menangkap fenomena sosial di sana. Karena Panorama ada berapa nih? Dua ya. Pasar Minggu ada 2 berarti. 3. Panorama 3. Nah 3 itu kan berarti kan punya sudut pandang masing-masing tuh, ya kan? Nah, jadi jangan sampai itu yang menjadi miss. Oke, terima kasih Kiki dan kawan-kawan. Silakan ditutup. Baiklah Pak, mungkin banyak salah mungkin. Nggak salah, ini nggak ada salah, efeknya nggak ada salah ini. Udah bagus. Saya kawan bilang
Saya minta maaf. Apabila tidak boleh daya, wassalamualaikum. Mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di kelompok kami ini ngambil tema besarnya juga di pasar panorama. Tapi yang jadi fokus utama kami yang pertama itu infrastruktur dari pasar panorama dengan kondisi ekonomi. Serta kami juga setelah kami riset, tidak hanya itu yang kami dapatkan dari penelitian kami, tapi banyak hal-hal lain yang kami dapatkan juga di pasar panorama. Baik, untuk narasumber kami ada di situ ada Pak Ujang, yaitu umur 43 tahun. Pak Ujang ini yang memang udah berjualan kurang lebih 20 tahun di pasar panorama. Dia berjualan sayur. Dan Pak Ujang ini rumahnya nggak jauh juga dari pasar panorama. Terus ada juga Ibu Rani, ini penjual ikan. Bu Rani ini penjual ikan yang di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita masuk panorama itu banyak nih yang pinggir-pinggir. Nah, itu ada Bu Rani itu. Bu Rani usia Bu Rani ini 39 tahun. Dia juga ini Bu Rani ini yang agak beda karena Bu Rani ini bukan orang sekitaran panorama. Dia dari orang kalau nggak salah itu di mana rumahnya itu di Padang Kemiling rumah Ibu Rani ini. Dia jauh untuk ke pasar panorama berjalan. Terus narasumber kami juga ada Ibu Sri. Ini penjual rempah-rempah di tempat Ibu Sri ini tempat tersudut lah pasar panorama. Itulah mengapa kami ingin mewawancarai juga Ibu Sri. Terus ada Ibu Yanti dan Ibu Sna ini penjual bakso giling. Bilangan bakso lah. Terus ada Ibu Ratna sama Ibu Ratna ini penjual kopi juga. Jual kopi-kopi yang di dalam pasar panorama. Baik, langsung saja saya jelaskan. Jadi potret pertama ini yang dulunya pagi yang mulai berjalan. Di pasar panorama itu penjual itu ada dari jam 3 subuh itu sudah mulai ada penjualan. Cuman untuk ambilnya itu dari jam 7.30 sampai ke bisa jadi sampai malam. Nah, terus yang kami potret sini jam 9 pagi. Nah, di sini foto pertama ini kami memotret penjual sayur dari ada narasumbernya Pak Ujang. Nah, dari foto sayur ini kami mendapat cerita baru lah dari Pak Ujang. Yang ternyata yang biasanya kita orang-orang awam ini melihat pasar itu tempat orang-orang mencari uangnya orang saro, kalau lihat teman-teman orang miskin, ternyata enggak. Banyak orang berjualan di pasar panorama itu ternyata gajinya lebih besar daripada PNS. Dan masalah yang kami dapat juga penjual sayur ini memainkan harga. Ada politik harga. Harga yang diambil di kebun dengan harga yang dijualkan itu kadang tuh berbanding jauh. Jadi itulah yang menjadi salah satu faktor bahwasanya penjual sayur di pasar panorama itu mereka mau penghasilannya itu nggak seluruh, tapi beberapa yang berpenghasilannya itu di atas gaji PNS lah. Bisa sebulan bisa dapat 6 jutaan jual sayur. Terus lanjut ke percakapannya begini saja. Ini foto ini menjelaskan bahwasanya kami potret untuk dari orang-orang yang ingin berbelanja, sehingga nah ini kami ambil dari pinggir-pinggir pasar panorama. Karena banyaknya orang yang bertanya di pinggir-pinggiran ini menyebabkan jalan macet. Nah, inilah jadi satu masalah. Pasar panorama itu sering juga digeruduk dengan Satpol PP. Seperti kalau kawan-kawan lewat pasar panorama itu di kiri dan kanan jalan itu kan memakan jalan umum kan. Nah, itu jadi salah satu masalah juga. Karena di situ dijelas ada juga di sini pesan yang mewawancarai memang banyak mengeluhkan pedagang yang di pinggir-pinggir itu sering digeruduk Satpol PP. Terus lanjut lagi karena tadi juga ngambil temanya ini hujan, bahasa yang mengubah langkah. Di pasar panorama ini termasuk jalan yang rusak dan sangat lama belum diperbaiki pemerintah. Mengingat faktor pertama banyak pedagang yang tidak ikut aturan. Yang kedua memang orang-orang di sana memang ya tidak maulah pemerintah memperbaiki jalan karena mempengaruhi penjualan mereka. Nah, di situ kami mewawancarai Ibu Rani. Ibu Rani kata Bu Rani ngaku dia tidak mau dibenarkan karena saat dibenarkan kami dipaksa pindah sehingga kami tidak bisa untuk berdagang, kata Bu Rani. Dan itu kami nangkap dari kawan-kawan di kelompok kami bahwasanya ini sebuah masalahnya ya kalau Ibu Rani dan pedagang-pedagang panorama masih memikirkan hal seperti itu
dicek, belum lagi atap bocor, serta infrastruktur yang dibuat pemerintah tapi tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Terus lanjut ke foto selanjutnya, sungai yang terlewatkan. Nah inilah yang saya katakan tadi, Ibu Sri tadi. Jadi Ibu Sri ini dia berjualan di sudut pasar Panorama dengan kondisi atap yang bocor serta jalan yang becek. Tapi yang ngapa jadi notice kami sama Ibu Sri ini, karena Ibu Sri ini jualnya di sudut, kenapa tidak mengambil di tengah tempat orang ramai tapi di sudut? Ternyata Ibu Sri ini penjual rempah yang memang banyak pelanggan utamanya. Jadi itu salah satu faktor juga Ibu Sri ini. Dan yang kedua, terus alasannya itu karena beda lapak, beda harga di pasar Panorama. Nah Ibu Sri ini termasuk orang yang lama berjualan. Jadi posisi Panorama itu, di mana titik orang yang ramai, di situ titik lapak yang mahal. Di mana titik lapak yang sepi, di situ harganya murah. Itu salah satu alasan Ibu Sri juga tidak mau pindah karena budgetnya yang lumayan. Tapi kami kemarin juga mewawancarai tidak sampai ke budget. Ibu Sri juga tidak mau menguntungkan harga lapak. Cuman itulah salah satu masalah juga di pasar Panorama. Selanjutnya tangan yang pernah berhenti. Jadi foto ini menceritakan bahwasanya yang saya sampaikan dari pertama tadi, memang banyak orang berjualan di pasar Panorama yang gajinya lebih besar daripada PNS, tapi banyak juga orang yang berjualan tapi gajinya tidak seberapa. Tapi yang nangkap dari foto ini bahwasanya memang pasar Panorama itu tidak berhenti bekerja dari subuh sampai ke subuh lagi. Itulah yang perlu kalian ketahui di pasar Panorama. Terus sunyi setelah ramai ini, foto ini menceritakan bahwasannya saat pasar Panorama sepi dan hari kami memotret itu hari hujan, sehingga kami tangkaplah di sini penjual kopi bubuk. Nah yang kami heran, Ibu Ratna ini sama seperti Ibu Sri tadi, dia masih berjualan saat orang sepi dan hari hujan. Apa alasannya? Karena itu tadi kata Ibu Ratna ini, rezeki bisa datang dari mana saja, rezeki itu bisa menghampiri di dalam kondisi apapun. Itu salah satu alasan. Nah, jadi itulah tadi rangkaian peristiwa yang kami tangkap, dan fokus utama kami tadi mencari tahu ekonomi dan infrastruktur dari pasar Panorama. Dan itulah dari penceritaan dari 6 foto yang kami wawancarai orang-orangnya dan alur-alurnya. Mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman. Mungkin kalau saja Pak, dari kelompok kami, kalau kawan-kawan ada yang bertanya atau memberikan saran, yang silakan. Silakan. Oke, baiklah. Tidak kan? Tadi kan fokusnya itu satu. Kan tadi dijelaskan juga. Yang ketiga itu masih atapnya itu juga yang ke bawah. Enggak ini yang tadi empat ya yang empat. Kan tadi dijelaskan tadi itu atapnya itu masih bocor dan dan kalian tanya kan kayak respon itu sama infrastruktur yang belum baik waktu di tempat ini itu sama respon pemerintah setempat untuk memperbaiki. Oke, saya jawab Kak. Untuk respon, kami memang tidak menanyakan dengan pihak pemerintah, tapi kami tanyakan sama Ibu Sri ini tentang kondisi atap bocor. Jadi kalau untuk atap itu tuh memang tidak pernah ada bantuan dari pemerintah untuk membangun. Tapi seperti yang saya sampaikan pada yang foto ini tadi, kadang tuh pemerintah itu turun untuk memperbaiki, tapi pihak pedagang tidak mau menerima dengan alasan takut kalau pemerintah memperbaiki, pedagang ini disuruh off dulu, suruh pindah tempat. Itu salah satu alasan. Tapi kalau untuk menanyakan dengan pihak pemerintah, ya kami memang belum sampai ke pihak pemerintah. Karena kami kemarin memang fokus ke jualnya aja. Dan kalau untuk memperbaiki, itu biasanya pedagang itu sendiri. Dan juga kadang memperbaiki juga itu dari orang-orang yang tempat bayar lapak tuh. Nah, ibu ini kan bayar lapak. Orang yang nerima duit bayar lapak tadi yang memperbaiki. Biasanya seperti itu yang kami tanyakan dengan Ibu Sri. Ini tuh. Ya mungkin kalau saya nangkep pertanyaan Rina itu lebih pada ini ya, karena di Perda itu kan jelas. Pertama pasarannya itu kan diklasifikasi menurut itu A, B, C, D, 5B. Nah di situ yang kedua itu dalam pengelolaan pasar itu kan ada lapak, ada kios. Lapak dan kios. Nah lapak juga kalau dia di luar area pasar, artinya dia itu kan juga menjadi domainnya pedagang kaki lima. Artinya itu
sudah banyak pemain-pemainnya. Narik-narik retribusinya itu udah bukan berarti retribusi resmi pengikatan PAD, tapi itu ada preman-preman yang ini ya. Jadi pertanyaannya tadi mungkin sebenarnya Rila lebih mengarah saja, ya kan sebenarnya lapak itu adalah bagian dari kawasan pasar panorama atau memang di luar dari kawasan. Artinya kalau dia dari luar kawasan itu otomatis kan bukan tanggung jawab dari pengelola UPT. Ya kan? Nah lalu bagaimana kok mereka bisa dapat berjualan? Berapa retribusi yang mereka keluarkan? Ada berapa retribusi yang harus mereka keluarkan? Ya, sampah, keamanan dan lain-lain. Nah itu mungkin pendalamannya. Karena apa yang disampaikan Pak Adi tadi kan kita anggap ya itu terkait infrastruktur dan bagaimana perspektif ekonomi di pasar. Nah, menarik itu. Tapi cuman lapak-lapak itu seperti apa kepemilikan itu? Apakah itu masuk kawasan pasar atau pedagang kaki lima yang apa istilahnya tiba-tiba langsung datang langsung buka awning jualan di situ. Nah, gitu ya. Karena kalau dia sudah masuk kios atau lapak milik pasar, otomatis ya kalau ada kerusakan dan apa itu tanggung jawab PT pasar. Gitu. Itu mungkin Rila. Tangkap ya Pak dia. Nah, ada tanggapan nggak? Pak, itu kebetulan nggak bisa di situ ya. Ada batasan. Ya, tapi sedikit yang kami tambahkan juga kan ada kawan-kawan dari ini tim Iqbal tadi kan yang masalah ayam. Nah, kami dapat juga di situ bukan permasalahan sih, dapat pengetahuan juga ternyata yang sering jual-jual ayam di pasaran panorama yang pakai mobil kompong itu banyak berderet itu tuh yang punyanya satu orang, sehingga kalau yang berdagang situ tuh memang orang-orang dari tak ada bosnya, jadi dia digaji. Kalau gajinya tuh berbeda, ada yang per bulan, ada yang per hari, ada yang per minggu. Tapi memang kenapa dia berjualannya berdempet-dempetan tapi tetap jual ayam, karena itu yang punyanya satu orang. Itu yang kami dapat wawasan baru lah dari itu Pak. Ternyata wajar mereka ini tidak memperdulikan mau dagangan samu, mau rame apa tidak. Ternyata orang-orang situ juga dapat gaji. Kalau penjualannya lebih, dia baru dapat fee. Nah itu Pak. Berarti Sedikit tambahannya. ada, itu menarik nih. Ada patron plannya gitu. Ya betul lah. Itu menarik itu, ada temuan-temuan seperti itu. Ya, luar biasa lah, luar biasa. Saya jujur ini luar ekspektasi saya hasil kawan-kawan ini. Luar biasa. Nah, mungkin itu saja Pak. Kawan-kawan masih ada tambahan? Cukup? Mungkin itu saja tanda ini berarti pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saja untuk foto RB ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami izin sebelumnya untuk mempresentasikan hasil analisis sosial dari kelompok kami di Pasar Minggu. Judul kami perspektif PKL Pasar Minggu terhadap kebijakan relokasi dan penataan ulang area pasar. Itu lebih ke pandangan para pedagang yang ingin ditertibkan ke area PTN. Jadi kami mencari beberapa narasumber, contohnya Bapak Haji. Dari hasil wawancara pada Bapak Haji itu mengatakan alasan mereka untuk tidak mau pindah PTN. Yang pertama, pernah berjualan di sana, tetapi pendapatan tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi untuk membayar sewa lapak. Dan jika berjualan di area depan mall, area yang ditertibkan itu, pendapatan lebih besar dari penjualan di dalam PTN. Karena sebagian rakyat Bengkulu, orang-orang di Bengkulu ini tidak mau, waktu melakukan transaksi mereka tidak mau turun dari motor rata-rata. Ada tidak mau bayar parkir. Ya, betul. Jadi itulah mengapa alasan PTN tidak diisi oleh para pedagang. Terus akan dilakukan oleh Bang Izif, Bapak dan kawan-kawan sekalian melanjutkan. Mohon, ini senior. Angkatan kami. Udah camping gitu. Sekelas, Pak. Hasilnya dilanjutkan dari narasi yang disampaikan oleh Rizky tadi. Nah, di sini mungkin sebelumnya kami ingin mengonfirmasi bahwa apa yang kami teliti itu tentang pandangan dari perspektif PKL Pasar Minggu terhadap kebijakan relokasi.
Jadi di dalam minggu kemarin, pemerintah tepatnya di Sprindak itu menertibkan kebijakan baru terkait penertiban PKL yang ada di sepanjang jalanan zona merah penertiban yang depan Mega Mall, Pak. Nah, dalam minggu kemarin pemerintah sudah menawarkan untuk PKL agar pindah ke PTM dengan tawaran itu biaya kebersihan dan biaya sewa digratiskan selama 3 bulan ke depan, kecuali biaya air. Nah, itu sudah ditegur kepada PKL pada PKL yang jualan di zona penertiban. Namun sekali dalam teguran sampai kurang lebih 3 kali mereka juga tidak tertib. Akhirnya pada minggu kemarin terjadilah penertiban oleh Satpol PP. Nah, mungkin kami akan menjelaskan yang dari foto yang pertama, yaitu tentang kuning tapi ramai, yaitu ini adalah PTM, yang ini lantai 2 PTM dengan kuningannya. Ini yang pertama. Bisa kita lihat dan kawan-kawan lihat. Di sini nampak pada lantai 2 PTM itu sangatlah sepi. Bisa kita simpulkan bahwa PKL yang sempat ditawarkan itu tidak mau pindah, mungkin dan bukan mungkin berdasarkan wawancara yang kami lakukan itu dikarenakan yang seperti disampaikan di sini tadi, Pak. Yang mana lantai 2 itu ditambah lagi yang mana lantai 2 itu berjualan baju dan pakaian. Sedangkan zaman sekarang itu semuanya yang lebih cepat, online ada. Nah, mungkin narasi bisa dilanjutkan ke Bapak Kadi. Ini Bapak Kadi dengan dulu lampaknya datang yang jelas hubungan sini. Dan di sini Bapak Kadi itu dijual kerupuk. Dulu wawancara berdasar dari Bapak Kadi dan kami lakukan wawancara. Bapak Kadi pernah berjualan sekitar 5 tahun di PTM. Akan tetapi dikarenakan biaya sewa yang tinggi dan juga pendapatan yang kurang sesuai, maka Pak Kadi lebih memilih untuk berjualan ke daerah di jalanan. Adapun di sini ada Ibu Ila penjual ikan asin tempat taman di tempat Batu Muci. Ibu Mila sudah berjualan selama 20 tahun, Pak, di Pasar Minggu. Namun dia juga pernah bilang kalau dulu pernah pindah ke PTM dan depan wawancara itu dulu sudah pernah pindah ke sana, tapi sepi. Orang dari mau masuk kalau di luar sini memilih tinggal singgah dulu. Di sana jualan seharian cuma dapat 30.000. Kalau di PTM malam sepi makin susah. Dan disitulah mungkin alasan mengapa pedagang-pedagang yang sudah pernah mencoba dan berjualan di PTM merasakan adanya kurang sesuai dikarenakan pembelian sepi, maka mereka kembali lagi ke Jamas. Oke, siap. Oke, ada yang mau lagi? Lihat tulisnya. Ada. Tasbih. Oh, tadi. Saya udah pernah ngadvokasi, Pak, dengan kawan-kawan BEM ke Pasar Minggu ini, ke persatuan apa gitu, Pasar Minggu kalau ya, ada dua informasi ya, karena riset saya tahun ini masuk di artikel, dia ada dua, ada APKLI, ada P3MD. Asosiasi Pedagang Kelima ada dua di Pasar Minggu, ada P3MD, ada APKLI. APKLI ini dia lebih pro atau aware dengan pemerintah. Nah, P3MD ini salah satu tokohnya itu adalah Edi Susanto. Tahu ya, saya ingin TikTok yang Edi Susanto itu yang kemarin nyalek dari partai partai apa. Nah, itu ini dua asosiasi ini berbeda pandangan terkait masalah pasar minggu. Berbeda dengan APKLI di Panorama. Panorama itu lebih soft. Ininya istilahnya tuh menerima aturan dari pemerintah tuh mereka menerimanya lebih bagus dan akhirnya shock ini mereka berokasinya. Nah, Pasar Minggu ini luar biasa. Coba kalau Gati gimana? berdasarkan advokasi kami kemarin itu, Pak, dengan yang pro, yang kontra dengan pemerintah, yang sekretnya tuh di pasar tuh lah, Bang. Nah, itu tuh waktu pembangunan itu kan sudah digariskan sama pemerintah itu, Pak, untuk satu lapak. Itu tuh ukurannya 3x4 kalau nggak salah. Dan itu mereka, ya kita lihat sama-sama kan, nggak sampai 3 meter itu, Pak. Memang nggak cukup, terlalu berdempetan. Yang beton baru tuh, Bang. Nah, itu nggak cukup. Itu yang dari luar mau dimasukin ke dalam kan, itu maksudnya itu kemarin dari pemerintah. Tapi memang nggak cukup. Terus juga mereka itu akhir kata dalam advokasi kami itu mau geser tembok Mega Mall.
yang parkiran mau geser tembok Mega Mall karena toh izin usaha perusahaan itu nggak saya Pak ya. Kalau kemarin tuh iupnya itu nggak juga jelas gitu kan, jadi mau digeser. Permintaan si para pedagang ini, ya udah kami masuk, cuman geser temboknya supaya ada space untuk kami, space lebih untuk berjualan. Itu kata mereka. Belum penertiban yang pertama kali. Nah itu dari Pak Kadi itu tadi, karena Pak Kadi juga jualannya pasnya sih sedang tidak mau, tapi juga setelah wawancara beneran disampaikan tadi juga ada disampaikan. Soalnya kami ada menyampaikan titik temu dari kami lah Pak kepada PKL juga. Kami menyarankan sebenarnya kalau untuk PKL itu kenapa baru balik lagi, kenapa nggak di dalam PTM aja. Kami itu sebenarnya mungkin akal-akalan kami lah Pak ya, riset dari kami. Sebenarnya pedagang pembeli itu tetap akan membeli dagangan dari para PKL jikalau nggak ada satupun yang PKL berjualan di luar, semuanya rata masuk ke dalam PTM. Itu tadi yang kami sampaikan. Nah, cuman kami sudah menyampaikan dari ke Pak Kadin tadi, lalu Pak Kadin respon dengan apa yang disampaikan tadi terkait penggeseran tembok Mega Mall di sana. Ada lagi? Tidak ya? Tidak mau disimpulkan apa? Nah, sebelum kami tutup, kami ingin menyampaikan filosofi dari ini kan pameran. Jadi ini adalah pameran kami, ini punya filosofi terkait ranting-ranting dengan kawat-kawat yang berbelenggu dengan ranting yang pelumpang anting. Itu adalah kondisi daripada PKL. Nah, di sini ada batu-batu yang bertumpuk. Ini merupakan batu dengan kata lain keegoisan daripada PKL itu sendiri. Karena mereka sudah ditawarkan untuk pindah ke PTM, akan tetapi mereka keras kepala sehingga itu jadi masalah yang keberlanjutan. Jadi abang-abangan ini. Itu ada abang-abangan. Gua sih baru tahu kalau Rizky sama-sama yang Yu. Gila plus kamu. Sama yang Yu gitu. Anomali. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada salah katakan mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mana kami ini mengambil judul penggusuran pedagang kaki lima di pasar Minggu Mega Mall. Nah, kenapa kami mengambil lokasi ini? Karena lokasi ini kebetulan pas kami survei pertama, bisa dilihat di foto pertama ini. Bisa dilihat. Nah, terdapat penggusuran pada hari itu. Nah, makanya di sini ramai sekali. Jadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2025. Di sini terjadi keramaian dan kericuhan yang terjadi akibat para pedagang yang masih bandel untuk membuka lapak di pinggir jalan. Nah, pada foto ini juga para pedagang ini banyak menolak dan terjadi kericuhan, sangat kericuhan, terutama pada pukul-pukulan dan yang menolak karena jualan mereka ini digusur secara tidak produktif. Oh ya, ingin menambahkan juga di sini ada tindakan penolakan dari juga penjual dengan cara mereka membuat spanduk. Mereka mencetak spanduk penolakan. Di sini mereka tuh benar-benar hari itu siap dengan kedatangan Satpol PP yang pertama. Dari mulai mereka sudah siap spanduk untuk penolakan dan juga hari itu mereka bisa dibilang kompak lah, rame, benar-benar siap dengan penolakan tadi. Jadi
para pedagang kaki lima ini membentuk suatu kelompok yang mana mereka ini tidak menolak Satpol PP untuk dalam penggusuran itu. Kemudian kami juga mewawancarai ini yang pertama yaitu ada Bapak Andi. Beliau ada seorang pedagang ikan yang mana ayam yang mana pas kami wawancara ini beliau merasa tidak setuju karena ada penggusuran itu dan beliau ini karena penggusuran itu tuh penghasilan beliau jadi tidak stabil ya jadi karena itu beliau mencari hasil tambahan dari live TikTok. Dari live TikTok ini beliau mencari hasil tambahan untuk keluarganya di rumah. Ya, ini Bapak ini sendiri kawan-kawan informasi, Bapak ini sering dapat gift dan giftnya juga udah nggak main lagi singa, paus dan lain-lain. Udah banyak loh. Aja sih. Selanjutnya itu dampak dari penggusuran. Ini ada kuburan yang dimana tempat paling tenang, tempat paling nyaman di akhir itu harusnya menjadi tempat paling tenang. Di sini malah menjadi korban, dimana letak-letak barang-barang dagangan dari pedagang untuk menyelamatkan dari penggusuran itu tadi. Malah jadi kondisi kuburan sudah tidak lagi kondusif lah. Kuburan Jadi contoh juga di sini bisa dilihat banyak meja-meja dan tempat buah jadi di dalam sini. Kemudian kami juga mewawancarai para pedagang di sekitar situ. Nah ini bisa kawan-kawan lihat saya sendiri sedang mewawancarai salah satu pedagang yaitu pedagang bawang yang bernama Ibu Siti. Nah beliau ini beliau menceritakan bahwasannya ketika penggusuran itu beliau tuh tidak setuju karena dari situlah beliau mendapat hasil dari berdagang di pinggir jalan itu untuk keluarganya. Kemudian kami juga bertanya mengapa tidak berjualan di yang area yang sudah disiapkan, karena yang sudah disediakan pemerintah ini menurut beliau itu tidak layak. Kenapa? Karena tempat seperti yang di dalam itu tidak adanya cahaya, kemudian sangat kotor dan jarang sekali pembeli itu masuk dan membelinya. Terus kami juga di sana bertemu dengan seorang bapak-bapak yang memiliki lahan di sebelah lahan kosong ya di sebelah pedagang bawang ini di area pinggir jalan Pak. Nah itu bapak itu menjadikan lahan tersebut untuk para pedagang berjualan. Jadi beliau itu menyewakan Pak, karena para pedagang ini bandel, jadi masih pengen tuh di pinggir jalan karena banyak sekali pembeli di pinggir jalan itu Pak. Karena kalau kita lihat sendiri para pembeli itu malas untuk ke dalam seperti ke PTM, karena sekarang itu juga banyak pedagang yang manja beli di atas motor tanpa turun dan bayar parkir lah, kalau cuma 2.000 parkirnya kan. Woi 2000 aku tidak jadi belok karena 2000. Nah oleh karena itu para pedagang tuh ini di bagian mana? di bagian Ya kopi-kopi, cabai-cabai itu Pak. di kamu lagi Bagian ini belakang ya. Nah bisa kita lihat di sini. Jadi kenapa tadi kami juga bertanya, kemarin kami juga bertanya kepada ibu itu kenapa mereka masih bandel atau pengen di pinggir jalan itu lah, karena pembeli di situ sudah banyak dan mereka tidak apa-apa membayar sewa kepada bapak-bapak yang memiliki lahan di pinggir jalan. Kemarin itu kan setiap hari ada orang sama dia ngomong, tapi juga tanya kan kenapa sih kok ada yang bilang, karena itu kan posisinya itu di posisi yang resmi. Kita tanya terhadap
kotor, banyak kotoran-kotoran hewan, dan cahayanya juga seperti yang dijelaskan di tadi. Kemudian untuk yang bebek yang ada keamanan, tapi keamanan dan kebersihan itu kurang korupsi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawan? Apa yang sama-sama head to head pasar minggu? Ya menarik ya, ada teman-teman baru dari kawan-kawan ini. Tapi tema besarnya apa yang kalian? Kalau tema besarnya itu Dia kalau Pati boleh, Gosi boleh. Kalau tema besarnya Pak, penertiban PKL di Pasar Minggu. Penertiban PKL. Nah, kan banyak perubahan tentang dari dinamika PKL itu jadinya ini kan terjadinya pengusaha itu kan dinamika gitu kan juga interaksi pelanggan dan pembeli itu juga ada di sini kami sudah masukkan. Ada Mungkin karena penelitian kita sama-sama di Pasar Minggu. Sebenarnya bagus lah kalian ada nanya tentang anak bank juga. Sebenarnya kami juga baru tahu. Itu kesalahan kami juga karena nggak nanya tentang keamanan pasar. Yang ingin kami tanyakan di sini, yang anak bank itu berjualan di mana? Berjualan maksudnya beraktivitasnya itu di mana? Ya di PTM itu banyak anak bank kan jadinya pedagang jadi ya isi dan keberatan untuk usaha Baru. iya Mereka tuh jadikan tempat tinggal. Terima kasih. Lanjut lagi. Sama bank juga. Ya sebenarnya menarik ya yang disampaikan oleh tim ini ya, kawan-kawan. Cuman tadi kalau berbicara yang ke pasar, ya, tapi ada banyak ini berkata gini ya, puzzle-nya ini nggak nyambung. Contoh misalnya Pak Kandi kakak, sama nih, sama yang tiktoker Pak Andi ya kan. Ini kan artinya kan kamu ngambil Pak Andi ini dalam posisi ini kayak menarik nih diambil, jadi udah lupa storyboard kamu itu seperti apa sebenarnya mau kamu. Jadi akhirnya terpisah-pisah. Termasuk kayak misalnya ngomong masalah anak pang, di mana tempat anak pang itu ada? Kan sampai kamu sampaikan. Nah ini ya, artinya elisitasi foto itu memang benar-benar berangkat dari bagaimana peneliti menangkap fenomena itu melalui foto. Lalu foto itu dikonfirmasi. Kalau di dalam penelitian kualitatif itu kan validasi keabsahan data itu kan melalui triangulasi. Nah, triangulasi apa? Foto tadi dikonfirmasi melalui proses wawancara. Nah, itu harus sejalan. Jadi jangan sampai apa yang kamu sampaikan visualnya yang kamu sampaikan. Habis itu ada visual kayak Pak Andi ini karena mungkin kamu bilang bahwa ini menarik nih kamu tampilkan di situ. Akhirnya dia akan menutup semua informasi yang sebenarnya mau aku sampaikan yang lebih bagus dari dalam itu ya. Saya bang, ini kan fungsinya tim itu ada namanya bagian kurasi. Artinya pas dia mengkurasi foto itu, ini kan dari beberapa yang sudah menampilkan tadi kan proses kurasinya berjalan. Karena foto itu bercerita secara linear ya. Nah, kurator itulah bertanggung jawab untuk mencari foto-foto hasil tangkapan fotografer yang nanti di-highlight dengan wawancara-wawancara menarik. Nah itu yang jadi masalahnya. Nah terlepas fenomena di lapangan kamu bilang ada kejadian pas waktu hari itu, nah, itu kan force majeure di luar kendali kita ya. Tapi pada dasarnya konsepnya itu harusnya terbangun di awal. Makanya
Realisasi foto ini kan nggak bisa langsung tiba-tiba kita turun foto, nggak ada risetnya, ada pertanyaan risetnya. Saya ini mau ngapain nih? Makanya kemarin kan ada panduannya tuh. Kalau MBG panduan pertanyaannya seperti ini. Kalau nah itu panduan itu yang harus tanggung jawab. Kalau foto diperdalam dengan wawancara. Kayak gini ya. Nah ini manajemen riset, nanti kamu alami pas saat nanti susun skripsi. Ya gitu ya. Oke, makasih. Silakan kalau mau dipantun apa filosofi dari instalasinya. Ini luar biasa ya, niat instalasinya. Walaupun fotonya dari Kumpul Info tempat bisa. Oh, filosofi dari pengarahan ini yang pertama kan di sini terjadi banyak sisi dari pasar ini, pertama ada sisi pemerintah, pedagang, pembeli, dan kami pun juga membuat pameran ini di berbagai sisi. Yang perspektif. Salah sekolah jadi isi ya tadi. Seperti Indonesia ya. Oke. Nangkep tidak? Oke Pak, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Ada terakhir kelompok mana? Kelompok tempo tuh print. Iya, Ron, kau marah. Saya lihat sejabat ya. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu memahami makna kehidupan anak jalanan dan pengemis di Kota Bengkulu dengan foto elusitasi. Pameran ini menghadirkan potret kehidupan anak jalanan di Bengkulu bukan hanya sebagai dokumentasi, tetapi undangan untuk memahami makna hidup di ruang-ruang kota yang tersingkirkan. Pendekatan elusitasi dengan karya ini membuka percakapan mengenai identitas, harapan, dan realitas sosial yang sering terlewatkan oleh pandangan sehari-hari. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, saya izin memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya Seni Sejabat sebagai kurator. Kemudian ada Rachel Novida Sibarani sebagai analisis dan narasi dan penulis caption. Kemudian ada Rila sebagai koordinator lapangan, ada Ingrid Koto sebagai dokumenter proses, ada Renata sebagai pewawancara, dan yang terakhir ada Hikmah sebagai fotografer utama. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya serahkan kepada Rila. Saya persilakan. Jadi teman-teman yang kami tampilkan di depan ini adalah wajah-wajah yang termarginalkan atau wajah-wajah yang terpinggirkan. Dan yang pertama itu kami akan jelaskan mulai dari foto pertama. Foto pertama itu kami memberikan judul Dua Anak dan Harapan yang Tersisa. Ini ada dua anak, yang ini namanya Marvin dan ini namanya Almat. Si Marvin ini dia itu sekolah, umurnya itu 12 tahun dan sekarang itu dia kelas 1 SMP, dan si Almat ini dia itu nggak sekolah. Dan mereka itu melakukan kegiatannya itu menghibur, dan mereka itu memakai kostum gari. Mereka itu memulai aktivitasnya itu dimulai dari mereka itu pulang sekolah. Jadi setelah mereka pulang sekolah, orang itu pergi Pulang sekolah kecuali satu itu kan? Itu ke sekolah. Tapi dia Pak, dia juga memulainya Pak sama saya, Sama-sama ya. karena mereka kawanan. Jadi mereka itu memulai aktivitasnya itu setelah pulang sekolah, mereka itu pergi sama-sama dan mengamen sama-sama di Pantai Berkas. Dan ketepatan waktu kami mewawancarai orang ini, orang itu berada di Pantai Berkas. Dan untuk yang si Alman ini, dia itu nggak sekolah karena dia itu lahir itu tanpa usus. Jadi dan foto yang kedua itu kami kasih judulnya itu si kecil dengan teman kostum baru. Jadi yang kami wawancara itu hanya bapak ini, namanya Pak Abdul, usianya itu 48 tahun. Jadi dia itu menghibur keluarganya itu lewat pekerjaannya kayak gini. Dia itu menghibur orang-orang yang ada di Pantai Zakat. Lalu foto yang ketiga yaitu kami kasih judulnya Lelah Balik Kampung yang Tersenyum. Ini namanya Rasen. Mereka ini kawan. Kawan. Dan
waktu kami mewawancara itu waktu mereka itu istirahat, jadi kami mengambil keputusan. Terus waktu kami wawancarai, dia juga sekolah Pak, dia itu kelas 2 SMP dan 2 SMP. Dan waktu wawancara juga kami tanya Pak, kok kalian mau kerja seperti ini? Terus kata anak-anak yang bertiga ini Pak, kami kayak happy aja karena ada kawan kami, jadi kayak senang gitu melakukan pekerjaannya. Oke, baru yang foto keempat itu kami kasih judul yaitu mimpi kecil di jalur kemacetan. Ini namanya Raka, dia itu menjual tisu. Dia ini kelas 1 SMP juga Pak. Dan dia itu melakukan pekerjaannya itu katanya itu bukan karena disuruh orang tuanya Pak. Dia itu mau sendiri. Tapi Pak, kemarin waktu kami ingin mewawancarai dia, ada cowok umurnya itu udah lumayan kayak, karena kan kami minta izin, dia bisa nggak nanti kami foto sambil ada wawancara. Dia itu kayak minta izin sama cowok yang itu Pak. Dan kemungkinan mungkin Tapi aman kan keluarnya? dan kemungkinan itu dari hasil kumpulkan kan Pak. Kemungkinan yang cowok yang tadi yang menyuruh ini untuk baru yang di sini ada kami kasih judul Harapan yang Berkilau di Tengah Lampu Merah. Nama bapak ini Pak Khalid, umurnya itu 22 tahun dan dia udah menikah Pak, udah 2 anaknya. Terus pada hasil wawancara kami kemarin, dia itu menjadi manusia super ini mencari uang untuk uangnya itu digunakan untuk mencari anaknya Pak, karena istrinya itu bawa kayaknya bisa dibilang kayak bawa kabur anaknya itu Pak. Terus bapaknya Pak Khalid ini menjadi manusia silver mengumpulkan uang katanya itu untuk melapor polisi supaya bisa membantu mencari anak-anaknya. Baru yang terakhir itu kami kasih judul Wajah yang Terlupakan di Jalan Raya. Mungkin ini penangkapan saya secara pribadi bahwasannya kita kalau mewawancari pengemis itu biasanya pengemis itu mengasihani diri Pak. Jadi fakta atau yang disampaikan sama pengemis itu belum tentu fakta. Jadi kita tuh sebagai analisator itu kita juga harus meneliti juga apakah ya kayak Usus sama yang mau mencari anaknya tadi itu tuh memang fakta betul, memang kejadian betul atau tidak. Nah kalau kita cuman ngambil dari sudut pandang orang itu aja, ya bisa jadi itu ya berbohong atau dia ingin dikasihani agar kita mengeluarkan uang. Nah mungkin bisa ditanggapi sama kawan-kawan apakah itu memang real fakta atau argumen dari kawan-kawan yang diwawancari aja belum tahu data dan fakta sebenarnya kejadian di lapangan. Itu mungkin itu. Memang ini kami dapat dari bapaknya sendiri. Kalau dia bohong atau jujur kami nggak tahu, dan kami tuh nggak, kan ini kan masalah keluarga. Kami juga kayak maaf ya Pak kalau udah tanya terdalam. Tapi kami menyimpulnya gitulah. Siap. Ya, itu apa namanya, nanti kami jadi punya pengalaman karena Pak Andi saya bilang tadi kan risetnya sama dengan seperti ini. Artinya apa yang disampaikan Pak Andi itu memang secara ini ya, dalam penelitian itu mau dia kualitatif mau dia kuantitatif ya, mau pendekatan apapun dalam penelitian itu ada namanya protokol. Protokol itulah yang membantu si peneliti supaya nanti secara metodologi itu benar. Ya. Artinya informasi yang kamu terima dari sumber utama ini belum tentu itu informasi yang benar. Itu maksud Pak Dwi tadi. Bisa dikonfirmasi melalui apalah. Contoh misalnya di sekitar sana kan banyak orang yang mungkin ada toko, ada apa yang tahu kehidupan orang itu sehari-hari. Nah itu bisa dikonfirmasi sebenarnya. Artinya kamu tidak bisa langsung menjas apa yang disampaikan pada hari itu adalah benar. Ini pengalaman apa untuk besok ya, pas skripsi ya. Pas skripsi itu kalau misalnya menggunakan metode kualitatif pendekatan wawancara itu tidak bisa satu hari kita tangkap, kita masukkan menjadi apa namanya bukti wawancara kita. Itu dilanjutkan lagi di jam yang sama, ditanyakan lagi. Kenapa? Secara psikologis orang hari ini itu moodnya beda dengan hari besok. Itu dibandingkan mana yang sebenarnya omongan yang benar dengan pertanyaan yang sama.
Itu yang harusnya dilakukan. Ya. Tapi secara garis besar tadi banyak yang kamu dapat dari ceritanya tadi, cuman kurang kamu dalamin, kamu mungkin ngambil sudut pandang dari orang yang lama di situ dan tahu anak itu misalnya kayak dia tuh duduk di warung tenda di Berkas itu kan, mungkin ibu pedagang itu kan tahu anak itu siapa. Nah itu coba kamu dalam lagi informasinya, gitu ya. Jadi nggak bisa kita menjustifikasi informasi dari sumber pertama, dia harus dikonfirm dengan sumber lain supaya apa? Supaya sah, valid. Kau udah pernah penelitian? Kau udah pernah penelitian? Belum penelitian belum Pak, cuman kawan yang penelitian pernah. Oh. Lanjut. Ya. Kalau untuk yang ususnya itu tadi, kami adik itu nunjukin langsung Pak. Oh, ada bekas operasi ya? Iya, bekas operasi. Usus buntu itu. Bukan. Ya makanya saya takutnya kayak tetangga saya si Borang itu. Iya, lahir tanpa tulang. Saya pikir wah luar biasa tanpa tulang. Rupanya tulangnya balik beda. Main ya. Oke udah. Oke, terima kasih. Mau ada simpulan? Kamu dari bingkaimu ini kan mungkin ada makna filosofinya. Karena judul dari fotomu itu luar biasa itu. Kemarin apa? Salah satunya apa kemarin? Harus didramatisir judulnya kan? Iya. Nah, jadi judul kamu tuh kenal banget. Bagus judul kamu. Apalagi yang nenek dua. Iya, nenek itu kan. Jantung. Wajah yang Terlupakan juga. ya, saya lebih tertarik yang itu yang apa? Kilau apa? Harapan yang berkilau. Harapan yang berkilau di jalan yang macam kamu. Siapa itu? Konto yang ngasih ini. Oh kamu ya? Kamu ini orang sastra sebenarnya. Oke, ada ini? Ada simpulan? Si jabat namanya menyimpan. Saya juga mau ngasih fun fact. Anak-anak di jalanan ini saya agak miris Pak. Mereka itu pada nggak bisa bahasa Indonesia. Buat kami yang pendatang datang ke sini tuh kayak kalian agak kayak sedih juga. Nggak bisa berkomunikasinya agak susah. Gimana? Kita harus nge-translate lagi ke bahasa Bengkulu gitu Pak. Jadi mungkin menurut saya ya bisa ada pembelajaran bahasa Indonesia di Kota Bengkulu khususnya Pak, lebih di ini mungkin lawan bicaranya gitu Pak, bisa lebih diaktifin lagi bahasa Indonesia. Itu aja Roni yang Bekare dia tuh. Bisa Roni Wahyu ini pintar ya Bekare. Udah? Habis Pak, rumput terakhir ya. Jangan marah. Yo. Jadi kata-kata penutupnya ini kami kayak menunjukkan sama refleksi. Ya. Refleksinya itu supaya pemerintah itu lebih peduli lah sama orang-orang yang terpilihkan. Betul. Saya kemarin kalau nggak salah behind the scene-nya kamu menampilkan foto di Alfamart dengan polisi itu apa? Kan Pak kemarin Tilah. hari pertama penelitian itu Pak dijadikan Pak Benedisius. Oh itu gini. Setelah jadi Benedisius itu kami udah cari-cari kan Pak, ternyata enggak ada Pak karena masih siang hari. Jadi kami istirahat ya tiba-tiba Bapak ini datang sosialisasi dan kami juga bertanya Pak, kira-kira ya anak jalanan manusia sektor ini gimana sih Pak yang banyak juga kami tahu Pak. Dinsos kota. Iya. Oke udah. Si Polka nggak mau ngomong. Tugas foto sama siapa? Nikmani apa? Sama-sama ini. Mau fotografer. Oh fotografernya. Bagus sudut pandang foto. Kamu yang sering join sama Wahyu deh? Iya, sering jalan sama Wahyu. Bukan yang di 5 info sama Hikmah bukan? Desi dua. Iya Desi. Oh Desi, mana Desi? Oh kamu sih. Oh mirip. Bagus itu ya. Secara fotografi sih bagus. Oke silakan duduk. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata mengakhiri. Terima kasih. Tergantung Roni, mau dipresentasikan apa tidak? Ini kami dari kelompok 4 yang bakalan mempresentasikan penelitian kami di pasar panorama yang membawa tema jeripaya orang tua demi kebahagiaan keluarga. Mungkin dapat kita lihat dari foto yang pertama. Di sini ada penjual yang pertama, namanya Bapak Riko, umurnya 32 tahun, asalnya Lubuk Linggau. Di sini dia berjualan di pasar panorama di Jalan Limbing. Di sini terlihat bahwasanya lapak Bapak Riko ini memakan bahu jalan, Pak.
Itulah yang menghambat arus lalu lintas di Pasar Panorama, tepatnya di Jalan Belimbing. Di sini Bapak Riko pun, lapak Bapak Riko ini pun ada pungutan biayanya, seperti karena ini memakai lahan parkir 1 hari 15.000, dan juga pungutan yang lainnya seperti biaya kebersihan itu 2.000 per hari. Lanjutkan dengan foto yang kedua. Di sini ada Ibu Kartika Sari. Ibu Kartika Sari berjualan membawa orang tuanya dan membawa anaknya. Di sini ada anaknya umur 2 tahun 8 bulan yang bernama Aisyah. Di sini ada ibunya yang berumur 68 tahun. Bisa kita dapat lihatkan di sini dia juga memakai bahu jalan. Ini jalan. Ini Pasar Panorama. Ya, Pak. Juga mungkin di sini bisa kita lihat juga ini Bapak Riko sedang berjualan yang lapaknya sendiri beralaskan aspal. Kemarin kami pas mewawancarainya, dari pihak pemerintahan ada kebijakan, Pak, bahwasanya lapak ini bisa dipindahkan ke Jalan Kedondong. Tapi para pedagang-pedagang PKL ini enggan pindah ke sana, Pak, karena mungkin dapat kita dengar tadi dari beberapa kelompok bahwasanya dari pihak pedagang PKL yang menolak, Pak, karena ya di jalan situ kurang akan pengunjung, berpengaruh juga ke penjualan mereka. Tambah Akbar kan? Oh, Akbar, coba Pak. Habis itu campaign habis ini. Nambahin dikit yang perihal yang Bapak Rocky tadi yang jualan jengkol, itu ternyata biro kami, Pak, pedagang-pedagang di situ tuh jualan dari pagi sampai malam, dan ternyata tahunnya tuh pedagang-pedagang di situ terbagi 2 shift, 2 sesi, ada dari jam 7 sampai jam 3, dan juga selanjutnya gantian jualannya tuh ganti orang dari jam 3 sampai malam. Nah di situ ternyata orangnya ganti-ganti, Pak, Dengan dagangan yang sama. iya. Nah, gimana itu? Ada kalau di Panorama tuh misalkan kalau orang misalkan aku pengen jualan sayur ini, nah jadi kalau barang itu tersedia baru jualan, kalau tidak jualan hari itu, Pak. Ya bisa jadi. Ya tergantung ya. Oke, udah jangan diam. Sedikit tambahan dari Bapak Riko ini, Pak, dia memiliki 2 orang anak dan 1 istri, dan dia ini tempat tinggalnya di Jalan Muhajirin, Pak. Dia juga ngekos karena aslinya Lubuk Linggau. Nah, di sini bisa kita lihat kan, Pak, di sini jerih payahnya untuk menafkahi keluarganya. Mungkin nanti Baca dia Roni ini. Iya. Ya ngangat Roni. Aja deh. Jadi sebenarnya Bapak ini kan, Bapak Riko ini kan aslinya dari Riau. Nah di Riau itu, udah Bapak Riko itu termasuk orang yang miskin lah. Taduh, berapa? Nah, mana ini tadi? Sonia Barila, apa siapa tadi? Yang kamu siapa namanya? Rahel ya. Nah ini dia anak kuliah nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, Pak, saya ada minus, Pak. Bahasa Indonesia. Orang-orang di sini nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kau tuh nyonya. Lanjut. Dia kan asli Riau, dan di Riau itu dia sudah berkeluarga, yang pertama anaknya. Dia. Yo, anaknya 1 di Riau itu, Pak. Nah, dan ternyata di Riau itu dia tergolong di situ susah cari lowongan pekerjaan, dan ibaratnya miskin lah Bapak Riko ini. Jadi dia tuh pindah ke Bengkulu sendirian, jadi keluarganya masih di situ, pindah sama neneknya, dan jadi dari situlah, Pak, mengapa kami menganggap Bapak Riko ini gimana ya? Itu susah payah untuk mencari pekerjaan agar menghidupi keluarga tersebut. Jadi dia itu mencoba mencari rezeki ke Bengkulu. Nah, di Bengkulu ini, pas di Bengkulu dia tuh bersama temannya, tinggal bersama temannya. Nah, temannya itu berdagang di pasar. Jadi disarankan oleh temannya itu berdagang di pasar. Nah, kebetulan Bapak Riko ini di Riau itu ada teman yang
mempunyai produksi jengkol lah ibaratnya Pak. Kebun jengkol. Jadi itulah asal usulnya mengapa Bapak Riko ini berdagang di pasar Panorama. Ada yang mau sampaikan? Menarik ini. Jadi sudut pandang cuma Pak Riko. Pemeran utamanya Pak Riko. Iya. Luar biasa gitu. Simple. Ada yang mau tanya? Suyadi. Mungkin ini kan terdiri dari beberapa 6 gambar kan, itu mengenai apa tadi judulnya, peran untuk kebagian keluarga ya. Nah, itu kan. Nah, mungkin lebih ke arah yang pertama kedua itu tadi dijelaskan hanya dia berjualan di mana gitu. Jadi dia nggak ke arah kayak bagaimana perjuangannya, nggak seperti Pak Riko-nya gitu. Maksudnya yang Pak Riko-nya itu kan tadi dijelaskan mengenai bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya gitu. Mungkin kalau yang lainnya juga lebih ditanyakan juga gitu. Jadi terdiri dari beberapa latar belakang gitu. Bagaimana perjuangan mereka untuk menafkahi keluarga, untuk kebahagiaan keluarganya gitu. Tadi kan hanya Pak Riko-nya gitu. Ya, jadi itu kritiknya tuh. Jadi sudut pandangnya itu kenapa harus Pak Riko saja? Ya kan? Kalau misalnya Pak Riko itu kamu jadikan subjeknya, setidaknya Pak Riko tuh ada penokohan mungkin di situ. Entah dia sebagai kepala sukunya pedagang kaki lima misalnya kan. Artinya informasi yang kamu dapat dari dia tuh banyak. Tapi kalau dia hanya sudut pandang sebagai pedagang, artinya harus ada komparasi dengan pedagang-pedagang lain ceritanya. Gitu ya. Paham ya? Itu maksud Suyanti. Kritis Suyanti. Iya, serius dari tadi. Oke, silakan. Lagi semuanya mata dua kata. Oh iya. Ayo, silakan. Ayo, Ben. Yo, kau di Bali itu udah tahu buku yang mana? Udah? Nah, ini ya. Udah apa? Bos sama ini. Kalau aku nanya itu foto yang di slide terakhir itu hampir sama. Cuma beda. Oh iya. Iya, hampir sama. Iya. Mungkin kan bisa dapat kita lihat di sini kan ini hampir sama, tapi di sini ada makna di baliknya. Maknanya yang berbeda. Mungkin hampir sama. Apa maknanya? Mungkin Baca dia mobilnya. Coba Ron, apa maknanya Ron? Ayo Ron, apa maknanya Ron? Tersirat itu. Mungkin di sini Pak bisa kita lihat di sini kan ada Bapak Riko sama Bapak Santos. Kamu nggak julup hidup Pak Riko. Di sini ada aktor lainnya Pak. Di sini ada Ibu Kartika Sari. Ada juga aktor lainnya Pak. Jelas kan itu. Oke, udah. Oke, ayo kan. Oh boleh. Mau dikawani Iqbal nggak? Silakan Bang. Sekian presentasi dari penelitian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan ya, Roni ya, Grup Roni ya. Jadi kritik-kritik dari kawan-kawan tadi itu menarik ya. Artinya dari pemilihan kuratornya siapa? Kuratornya Clara. Clara kan sebagai kurator itu kan harusnya berkoordinasi dengan si fotografer. Karena fotografer kan sudah punya gambaran ya, story ceritanya seperti ini. Tinggal dikurasi mana foto-foto yang akan ditampilkan. Ya. Jadi dari sebanyak ini semuanya niat tuh ngerjainnya tuh. Ya, ini gambar. Iya benar. Iya, itu semua niat ya. Artinya saya hari ini dapat kesimpulan kawan-kawan selain grup terakhir ini orientasinya sudah nggak lagi nilai. Bener, saya udah melihatnya udah bukan orientasi nilai. Orientasinya memang benar-benar belajar dari proses ini.
sampai tadi saya, mohon maaf saya bukannya lebay ya, saya tadi sempat terkagum dengan bahasa terakhir kamu kan, artinya ada filosofi dari instalasi ini, ya kan. Habis itu saya nengok juga garapannya kayak Wahyu dan grupnya si Rila, Fadli, grup Iqbal, habis itu grupnya Gadi, itu semua punya makna semua. Ya, artinya dalam pikiran saya orientasi mereka sudah bukan orientasi. Itu satu. Yang kedua, saya nemu orang-orang baru yang kalau di kelas dia diem, kadang nggak masuk, tapi hari ini punya potensi. Rizky contohnya kan, iya, Kiki, ya kan, ini luar biasa ini. Iya, bener Kiki itu pokoknya udah best friend lah dengan aku sekarang. Iya. Habis itu artinya dominasinya dulu kan yang selalu menonjol orang itu rupanya enggak, semua punya potensi masing-masing. Termasuk grup ini nih. Dari cara proses mengambil foto, ya kan, dan lain-lainnya itu niat semua. Nah ini istilahnya evaluasi buat kawan-kawan tadi. Ya, Clara, Akbar, Roni, Kevin. Ya, habis itu siapa namanya? Olive. Habis itu satu lagi siapa? Levi. Levi ya. Artinya jangan karena saya akan menghargai proses kawan-kawan dengan niatnya ini udah luar biasa. Artinya ini nggak kalau dinilai juga luar biasa penilaiannya. Artinya proses hari ini adalah proses kawan-kawan nanti akan melangkah pada mata kuliah selanjutnya, nanti ada MPA, ada MPS ya kan, dan lain-lain. Ini bisa menjadi modal untuk memahami bagaimana proses riset itu. Ya, jadi artinya di otak itu jangan hanya kuantitatif. Kualitatif itu seperti ini tapi punya gambaran baru, kasana baru. Ya, rupanya dalam pengumpulan data melalui wawancara, habis itu realisasi foto, ini termasuk bagian dari pendekatan visual dalam metode kualitatif. Artinya ini adalah pembelajaran dan ini di luar ekspektasi saya, ya kan, luar biasa. Pikiran saya kemarin itu kawan-kawan, wah ini kayaknya ada, rupanya dalam presentasinya juga punya insight, ya, punya temuan-temuan baru di lapangan, ya kan. Ada ada hal-hal yang selama ini tidak kita tangkap, rupanya ditangkap. Artinya riset beneran gitu kan. Satu contoh misalnya Roni tadi sudut pandangnya Pak siapa ini? Riko ya. Riko apa Rocky? Tadi si Riko. Rocky yang asli. Nah, Mano Akbarnya Riko atau Riba. Tadi kan awalnya tadi Rocky benar Pak. Terus nengok Roni nyebut Riko tadi salah tadi. Oke, mungkin untuk penutup terakhir dari Pak Anggi ya, karena ya ini tadi Pak Anggi istilahnya luar biasa riset. Saya Pak Anggi. Baik teman-teman sekalian, saya ngambil gate yang nggak ada di dalam ini tadi aja. Oke, jadi benar klarifikasi karena nggak se ekstrim itu juga Pak. Apa risetnya juga kan ya tergantung teman-teman pas mau jalaninya nanti. Oke, pertama yang saya koreksi itu adalah sebelum kita riset, sebelum kita terjun ke lapangan tuh semuanya itu sifatnya abu-abu, ya kan? Makanya selagi dia masih abu-abu, maka jangan pernah jadikan argumen, ya. Karena argumentasi tanpa referensi berarti asumsi. Nah, jadi saya catat. Jadi ketika kita dapat itu hitam atau putih, baru kita bisa berargumen, iya atau tidak. Tapi jangan pernah teman-teman berargumen sepertinya mungkin, itu berarti kita belum dapatkan jawaban yang sah, ya. Kemudian yang bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan penelitian kita siapa? Orang yang bersangkutan langsung. Jadi jangan pernah tanyakan ke orang yang nggak kompeten atau bukan pada bidangnya. Dan ada pertanyaan itu yang memang bisa dijawab secara berdiri sendiri, dan ada juga pertanyaan itu bisa dijawab tapi berkaitan. Contoh, siapa yang bisa menjawab? Saya cari game lain. Siapa yang bisa menjawab orang yang tertarik sama saudara kandung? Incest. Siapa yang bisa menjawab itu? Ya orang yang merasa tertarik kan? Bisa nggak kita cari jawabannya dari orang lain? Nggak bisa. Bisa nggak kita cari jawabannya dari jurnal? Nggak bisa. Yang bisa menjawab mengapa orang itu tertarik sama ibu kandungnya, mengapa ibu tertarik sama anaknya, mengapa ayah tertarik pada anaknya, mengapa adik tertarik kakaknya dan kakak tertarik pada adiknya, siapa yang bisa menjawab itu? Ya orang yang berkaitan langsung. Kalau kita cari jurnal ada, kita pasti akan menemukan ribuan jawaban. Karena adiknya putih, karena adiknya cantik, karena adiknya rambut panjang, bisa aja itu jawaban. Tapi kan bukan orang yang terjun langsung, bukan orang yang
terlibat langsung dari permasalahan itu. Ada juga yang pertanyaannya itu dijawab tapi harus berkaitan. Contoh, pedagang kaki lima bilang kalau kami pindah, kami tidak dapat penghasilan. Tapi tanyakan ke Satpol PP kenapa dibubarkan. Mereka itu sudah ngambil jalan umum, wajar dong dibubarkan, ya kan? Terus dibilang lagi misalnya kan, ibu yang ini tadi, mengapa enggak ngurus apa namanya tuh apa tadi ngurus bantuan sosial tadi? Ibunya jawab itu, tanya ke bagian itu, mereka sudah sosialisasi belum bagian pemerintahan itu? Bisa jadi kan, ini kan akhirnya kan asumsi. Karena saya nggak dapat jawaban, akhirnya kan saya berasumsi, kenapa ya? Nah sekarang itu zamannya kan orang administratif itu kan sering diisukan ribet, padahal nggak ribet kan? Apalagi zaman sekarang udah digital, semuanya bisa diakses secara online. Nah, coba teliti misalkan kalau teman-teman ketemu. Barangkali mungkin, nah ini baru mungkin, karena kita nggak ada, saya juga nggak dapat jawaban. Barangkali mungkin ibunya gaptek, ya kan? Gaptek, atau mungkin sosialisasi dari pemerintahnya kurang, atau mungkin setelah dia datang, syaratnya ribet, kayak itu kan? Jadi membuat dia malas. Makanya gap-gap seperti itu tuh perlu kita tanya, perlu kita cari terus jawaban yang lebih mendetail. Makanya penelitian kualitatif itu kita mendapatkan jawaban mendasar. Kalau kuantitatif kita dapat jawaban permukaan. Sama seperti yang dijelaskan tadi. Kalau penelitian kuantitatif itu jawabannya sudah terstruktur. Berapa kali teman-teman makan sehari? 3 kali. Ditanya pagi, ditanya siang, ditanya malam, pasti jawabannya sama. Berapa kali makan sehari? 3 kali. Tapi kalau kualitatif, berapa kali makan sehari? Kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang tidak makan. Nah, itu penelitian kualitatif. Nah, akan timbul pertanyaan baru, kenapa nggak makan? Karena nggak ada nilai. Karena hari itu mungkin dagangan nggak laku, kan? Kalau 3 kali sehari makannya apa aja? Pagi ayam, siang bubur, pagi bubur, siang ayam, malam pecel, misalnya kan? Jadi semuanya kan lebih mendetail, semuanya lebih mendalam. Makanya kalau sudah dibuat seperti ini kan, ekspektasi kita itu kan, jawaban-jawaban yang kita dapatkan itu tuh lebih mendalam. Gitu. Nah itulah gunanya observasi. Apa aja perlu dilakukan observasi? Pertama kita cari lokasi. Teman sudah dapat lokasi kan? Kegiatan tadi sudah ada, tapi ada lagi yang belum. Contoh di pasar tadi, ada nggak pungli? Ada nggak teman-teman menyorot pungli? Premanisme. Ada nggak teman-teman lihat di situ ada narik jatah reman? Nggak ada Pak, udah jelasin di sana nggak ada pungli, berarti berhasil sabar pungli dong. Ya kan? Tapi ternyata ada pungli, diangkat di sini. Di situ ada jatah reman, padahal sudah bayar parkir sudah ini. Tapi masih ada juga yang narik jatah reman. Makanya orang nggak mau dagang di pasar, di dalam. Akhirnya orang buka lapak di jalan, ya kan? Terus apa lagi di sini? Identitas orangnya, ya kan? Betul yang dijelaskan Pak Ajis tadi, kita perlu profil orang itu perlu, kayak gitu. Tadi sudah ada tapi masih perlu lebih lengkap ya. Nah, kondisi orang. Nah, kondisi sudah dapat tadi. Nah, kemudian kita semua itu harus tahu indikator variabel dari riset kita. Contoh kemiskinan. Yang dikatakan miskin itu seperti apa? Jadi bisa jawab. Seseorang dikatakan miskin seperti apa? Jadi kita nggak bisa bilang, oh itu pengemis itu miskin. Loh penghasilan mereka aja 500.000 sehari. Dan Fadli tadi personal sekali dibandingkan sama PNS tuh kan. Bukan pengemis tadi, pedagang ya. Nah, dia langsung ke PNS. Berarti PNS ini kan dianggap dianggap sejahtera tuh, ya kan? Dibanding pedagang sayur, pedagang sayur lebih besar gaji daripada PNS kan? Nah, bagaimana dengan pengemis? Pengemis itu kan kita stigma kita kan ada kemiskinan, anak jalanan telantar. Loh mereka itu aja sekali ngemis itu sehari kan 200.000 itu minimal, ya kan? PNS nggak ada gaji 200.000 sehari. Sebulan itu berapa gaji PNS? Apalagi PNS yang baru. Nah, kita harus tahu dulu indikator kemiskinan yang ingin kita angkat itu apa? Dari penghasilan kah? Dari status sosial kah? Jadi kita nggak bisa pakai asumsi pengemis pasti miskin, pedagang sayur pasti miskin. Nah, ada pertanyaan lagi bisa kita tanyakan ke pemerintah misalnya. Yang berhak mendapatkan bantuan sosial siapa? Jarang ada PNS, ya kan? Tapi pedagang sayur yang Fadli sudah diriset sama si Fadli, pedagang sayur penghasilannya lebih besar, tapi mereka kalau misalnya ada bantuan sosial, mereka dapat nggak? Biasanya dapat kan? Dapat. Saya pun di desa itu ya menikmati pedagang dapat, ya.
Tapi kalau sudah statusnya TNI, Polri, PNS, bukan apa lagi, ya kan? Kartu Indonesia, kartu apa yang kemarin itu tuh BPJS tenaga kerja yang ditandemkan sama Bank Mandiri itu kemarin kan juga kan apa itu kemarin harga prakerja, ya kan? Nggak ada ASN dapat, ya kan? Tapi yang pedagang sayur dapat, tadi kan? Yang berdagang lah, pokoknya kan yang memang mereka tuh bisa memanipulasi isi penghasilan atau bisa nggak ada pekerjaan, ya kan? Mereka bisa dapat. Jadi itu perlu kita observasi. Ya, tulisan saya tuh saking jeleknya juga saya nggak bisa baca. Wah, lupa. Cepatan aja ya. Nah, ya apa itu tadi? Nah, kita kan bilang kalau pedagang nggak stabil penghasilannya. Kalau misalnya digusur, kalau misalnya dibubarkan, kalau misalnya dipindahkan ke dalam. Nah, persoalan itu kan bukan kalau kita sudut pandang kita kasihan ya pedagang itu penghasilan nggak stabil. Coba pikirkan kita yang pakai kendaraan. Coba pikirkan kita yang menjadi pengguna jalan. Coba pikirkan pemerintah yang sudah menyediakan akses itu untuk umum. Jangan gara-gara personal masalah pedagang kita kesampingkan urusan-urusan administratif, urusan-urusan aturan. Ini nggak boleh. Peraturan ketika sudah dibuat kita harus taat. Ya, ini nggak boleh dipakai untuk berdagang jalan umum. Ya udah nanti memang nggak boleh. Itu sudah mutlak. Gitu. Ya. Kalau misalnya dipaksakan, kalau misalnya dipaksakan harus jualan ke dalam. Saya lihat pasar Bengkulu Utara itu, ya kan? Awalnya susah disuruh masuk ke dalam. Akhirnya dibuat pasar baru sekarang. Ya kan? Mau orang jalan ke dalam? Mau kok. Ya. Artinya kita itu hanya butuh sesuatu itu didorong, push. Ya, dimatikan akses mereka jualan di pinggir pasar itu nggak boleh sama sekali. Orang kan akan jualan ke dalam. Ketika orang jualan ke dalam, tidak ada orang mau belanja ke pinggir jalan lagi, nggak ada yang jualan. Ya, ketika orang sudah jualan semua ke dalam, ya pasti pembelian langsung masuk ke dalam kan. Nah itulah solusinya. Memang terkadang kalau untuk aturan memang lebih tegas, tapi kita nggak boleh mengatakan pemerintah jahat. Ya, begitu. Observasi sudah, kalau dari saya observasi teman-teman udah mendekati tahapan riset. Saya harap ini nggak menurun, yang menurun ya untuk kedepannya mudah-mudahan para pembimbing skripsi teman-teman nanti agak lebih mudah untuk mengarahkan ya. Jadi sudah bisa nyari permasalahan, sudah bisa dari sini aja udah bisa ngangkat judul itu tuh nanti kan, karena ada filosofi itu kan bisa berangkat dari judulnya. Ya mudah-mudahan ke depannya teman-teman bisa lebih baik lagi dari ini dan good luck. Oke, thank you. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ada yang mau disampaikan? Ini hasil apa? Hasil ini kalau bisa tetap ditampilkan di mana tempatnya ya? Taruh di mana enaknya? Apa di arah mau naik ke jurusan? Boleh kira-kira kawan-kawan ini direlakan untuk ditampilkan? Boleh. Di jurusan prodi jurusan. Kalau GP nggak tahu namanya, bisa nggak ada GP di jurusan. Maksud saya ini biar jangan menjadi barang yang disimpan di rumah. Ya, tetap ditampilkan. Ya. Tolong nanti dikondisikan tadi. Ada yang mau ditanyakan untuk penutup dari kegiatan ini? Cukup? Wahyu kayaknya udah dipanggil mountain dia. Misi ya? Enggak? Udah ini waktu ya. Ya intinya seperti itu ya. Terima kasih untuk apa yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ini. Artinya ini adalah penilaian akhir. Nanti saya juga diskusi dengan Pak Adi di mana penilaian dari hasil kerja wartawan. Dan yang pasti secara secara tampilan tadi kita sudah bisa menilai ya bahwasanya pekerjaan ini memang dikerjakan dengan niat, walaupun saya tadi was-was juga nih jadi apa enggak di grup nih gak ada yang ngomong, memang rupanya surprise semua senangnya. Iya ya, Pak Anggi juga sering gitu ngobrol sama saya. Ini saya masuk ke kelas itu masih bingung main di kelas, tapi buktinya hari ini pas berpraktek
ada muncul orang-orang yang bisa berbicara. Iqbal ini rupanya ngomongnya bagus rupanya kan. Sonia si jabat ini, iya Sonia kamu ya, diam itu rupanya bagus ya di berfilosofi mengantarkan apa materinya. Nah artinya itu kan punya sisi masing-masing. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya selama pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 ini ada kurang, ada salah. Semoga proses pembelajaran ini bisa berdampak juga buat kawan-kawan untuk mata kuliah lanjutan. Ini adalah pengalaman bersama, ya, sehingga pengalaman ini bisa nanti dipakai teruskan. Kamu udah mau skripsi kan? Bisa dilanjutkan penelitian itu. Ya, menarik masalahnya, masalah pasal minggu itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Andi ada yang mau cukup ya? Oke, selamat pulang ke kos atau rumah masing-masing. Ini fotonya terserah hari ini mau ditampilkan di mana atau ditaruh di jurusan, silakan. Tapi kalau kawan-kawan bisa yang ngomong, enggak, ini mau saya bawa balik, itu juga hak kawan-kawan karena ini hak intelektualnya milik kawan-kawan. Ya, artinya, tapi sekalian bilang sayang kalau ini tidak ditampilkan, kalau dibawa pulang tanpa tanpa dipamerkan. Jadi silakan saya kembali kawan-kawan nanti di mana enaknya, atau mau taruh di jurusan, atau mau taruh di bawah, atau mau disimpan dulu atau seperti apa, gimana? Nah di sekre simpan ya hitungan waktu, ya jadi pas waktu nanti mau rame bisa ditampilkan fotonya. Silakan. Ada yang punya ini? Sebelum saya tutup, ada yang punya ide terkait foto-foto yang sudah dihasilkan ini? Di sini aja. Ini nih Pak, kalau kan di situ kan jadi PKM yang ofisir kan. Tentunya orang situ kan sekre baru banyak semua kan. Juga sekre-sekre di Mohor Bawah kan di situ semua. Bagusnya sih kalau menurut saya sih di situ aja Pak. Oh gitu ya. Di situ kan jalan lintas orang-orang akses orang-orang lewat. Oke, silakan nanti ya di share seperti itu ya. Ya terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini mungkin pertemuan terakhir kita. Mohon maaf lahir batin. Noni tadi cuma main-main ya. Clara ya, Akbar ya, Kevin ya, Olin, Chelsea, apa? Lepi ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aksen?